Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Faisan di channel Ihsan Petani Muda dan channel Ihsan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam cari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Faisan sedang berada di lahan Baisan. Ini adalah lahan Baisan yang di sini Faisan budidaya semangka Dewangga F1 dari PT Swisat Panah Merah. Yang sekarang tepatnya usianya adalah 35 HST teman-teman ya. Dan kemarin update terakhir yaitu adalah sortir buah semangka, maksudnya teman-teman ya, sortir buah semangka di 34 HST. Dan untuk kesempatan kali ini yaitu adalah proses pemupukan ya, proses pemupukan ini yang keempat teman-teman pada tanaman semangka. Dan ini sambil menjawab dari pertanyaan kawan-kawan petani, kawan-kawan kita tentunya ya, para petani, itu kalau di musim kemarau bagusan dikocor atau di pupuk tabur atau ditugal ya. Ini rekomendasi Baisan, dua-duanya bagus, sama bagusnya ya. Cuman kalau untuk di musim kemarau rekomendasi dari Baisan itu hanyalah dikocor saja teman-teman ya, karena memang kalau untuk di musim kemarau proses penyiramannya juga harus ekstra, karena tanaman semangka juga membutuhkan tanaman asupan nutrisi yang sangat banyak, air juga. Jadi kalau untuk di musim kemarau rekomendasi dikocor saja. Nah, kalau mau ditabur boleh, yang penting sering disiram teman-teman ya, agar nanti pupuknya tidak menguap tentunya dan bisa lebih maksimal. Dan insya Allah nanti insya Allah kalau ada memang nanti Baisan akan pupuk tabur sekali ini kalau sempat teman-teman ya. Kalau tidak sempat ya nanti dikocor, interval kita percepat jadi 5 hari sekali. Intinya seperti itu. Ada dua pilihan, mau dikocor lebih bagus, ditugal juga bisa dengan catatan sering disiram. Terus kalau mau dikocor sampai masa panen, maksudnya interval dipercepat dari mulai 30 HST, yaitu di interval 5 hari. Insya Allah nanti di sekitar 40 hari Baisan akan kocor lagi teman-teman. Nah ini kemarin sudah disortir ya, sudah dipilih buahnya, dan buahnya sudah, nah ini sudah setelur ayam teman-teman. Sudah ada yang ini lebih. Nah itu juga, jadi ini satu pohon rata-rata kalau lihat figurnya seperti ini, Baisan insya Allah akan buahkan 2 saja teman-teman ya, agar lebih besarnya juga maksimal tentunya, dan juga lebih seragam maksudnya. Ini juga insya Allah 2 ya, ini perlu asupan nutrisi yang cepat agar nanti semangkanya juga lebih besar teman-teman ya. Jelas. Langsung kita racik. Di sana seperti biasa ada bamingun. Ini untuk di pemupukan yang keempat. Ini juga harusnya kemarin kalau bisa sih 28 kemarin ya, 28 berarti di 33. Nah itu harusnya dikocor lagi. Nanti insya Allah interval Baisan akan percepat yaitu 5 hari sekali teman-teman. Oke bamingun, kita racik. Ini pertama NPK Ponskanya ini dikasih untuk di pemupukan yang keempat ini dikasih 500 gram, kayaknya sih kurang lebih sekitar ya 500 sampai 600 gram per 25 liter air ini. Kalau itu biasanya kurang lebih sekitar 550-an ya, pokoknya sekitar 500 gram atau 5 ons sampai 6 ons untuk di pemupukan yang keempat. Terus ini yang paling penting pupuk pelengkapnya yaitu adalah langsung pakai KNO3 putih. Itu memang dominan kalium, itu dikasih 10 sendok sekalian Bapak. Itu 10 sendok itu tinggi akan kalium. Nah ini biasanya kan kalau Baisan runtutannya atau urutannya yaitu adalah pupuk KNO3 merah di fase vegetatif generatifnya kemarin ini seharusnya di 33 HST atau 28 kemarin. Itu pakainya MKP ya kan, pakainya MKP monokalium fosfat itu untuk memperbanyak bakal bunga dan juga buah pada tanaman semangka atau tanaman holti. Cuman untuk di pemupukan semangka ini Baisan agak sedikit berbeda. Untuk MKP nya tidak Baisan kocorkan teman-teman ya. Jadi generatifnya kita langsung pakai ini KNO3 putih ya. Nah
Nanti untuk pemupukan atau MKP-nya kita lakukan penyepraian saja teman-teman ya, kita spraykan saja. Interval nanti insya Allah sih niatnya kalau sempat besok ya Besan akan lakukan penyemprotan MKP-nya. Ini bertujuan ya untuk memperkuat tentunya, memperkuat bunga atau bakal buah semangka dan juga memperbanyak bakal buah dan juga bunga semangka teman-teman. Cuman ya terus terang sih kalau untuk MKP-nya sudah agak telat teman-teman ya, karena memang harusnya kemarin-kemarin. Cuman di sini biasanya juga sedang ada kegiatan-kegiatan yang memang sedang kelelahan juga, jadi agak telat. Ya nanti kita aplikasikan satu kali tidak apa-apa lah. Harusnya kalau memang aplikasi nanti biasanya kasih tahu di 30 HST. Ya 30 HST sudah diaplikasikan. Terus di selang 1 minggu berarti sekitar 38 2 aplikasi saja. Tapi kalau untuk pemupukan memang biasa sengaja Besan ubah, yaitu kita langsung pakai KNO 3 putih yang memang dimana kandungannya adalah ada kandungan nitrogennya yaitu 13% dan juga tinggi akan kalium yaitu 45%. Nah ini kalium sangat dibutuhkan sekali untuk di fase-fase pembesaran buah tentunya teman-teman, yaitu pembesaran buah seperti ini untuk yang jelas untuk memperbaiki kualitas buah, besar buah, ketahanan buah dan juga rasa manis. Itu rasa manis yang memang sangat diperlukan sekali pada tanaman semangka ataupun tanaman melon tentunya, itu paling penting tinggi akan kalium. Nah ini juga bisa untuk daya simpan, jika perbanyak kalium itu insya Allah untuk daya simpannya lebih lama teman-teman, jadi kuat lebih lama, yang jelas kuat lebih lama, tahan lebih lama dan juga rasa manisnya kita harus bagus teman-teman. Kalau semangka tidak manis ya kurang masuk ya, intinya seperti itu. Nah ini takarannya tadi sudah ya 10 sendok ya, 10 sendok per 25 liter air. Nah ini untuk pemupukan. Nah ini untuk NPK nya juga kalau Besan selalu katakan teman-teman mau menggunakan pupuk NPK apa saja terserah teman-teman ya, NPK Ponus KK ataupun NPK Grower K ataupun NPK 1619 tidak apa-apa, yang penting kandungnya nitrogen, fosfat dan juga kalium, itu yang paling penting. Nah yang paling penting yaitu adalah pupuk pelengkapnya seperti KNO 3 merah, MKP dan juga KNO 3 putih ini yang paling penting. Jadi walaupun NPK-nya NPK Ponska, kalau pupuk pelengkapnya ini juga bagus, pupuk pelengkapnya tidak ditinggalkan, insya Allah tanamannya juga figurnya juga bagus teman-teman. Nih ya alhamdulillah sudah sangat subur sekali dan buahnya mulai pembesaran buah teman-teman. Nah jelas ya, itu sambil nunggu Mingun siap. Pokoknya kalau di fase-fase seperti ini, fase pembesaran buah, pokoknya tinggi kalium itu sangat penting. Nah ini juga memang dari kalangan petani semua memang teorinya, triknya itu berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang pakai ZA, NPK dan juga ZA itu juga bisa, itu untuk mengirit biaya juga bisa teman-teman, yaitu untuk di pemupukan yang ke berapa ini, yang keempat atau mulai dari yang ketiga itu tidak apa-apa pakai kandungan ZA dan juga NPK, itu juga bisa, itu untuk irit biaya juga bisa teman-teman. Tapi tetap nanti untuk di pembesaran buah yang tinggi akan kalium harus diaplikasikan. Seperti pupuk yang Besan rekomendasikan KNO 3 putih, ada pupuk KCL itu juga sangat tinggi kaliumnya yaitu KCL Kanada, ada juga pupuk ZK ya, itu kandungan kalium dan juga sulfurnya juga bagus. Mantap, tinggal pilih ya teman-teman, tinggal pilih mau pakai yang mana, intinya seperti itu. Kalau Besan ini pakainya NPK sama KNO 3 putih. Kalau mau pakai NPK sama KCL boleh, NPK sama pupuk ZK boleh, intinya sama-sama mantap, tinggal kita aplikasikan saja yang rutin dan juga airnya juga kita harus cukup. Nah oh ya, ini untuk penyiraman kemarin dilakukan penyiraman secara manual menggunakan ini juga. Jadi sebelum dipupuk memang harus dilakukan yang namanya penyiraman dulu untuk lubang ini. Ini udah basah ya, agar menghindari penguapan pupuk yang kita aplikasikan. Nah ini nanti selang 2 hari, kalau memang di sini di daerah Besan sudah di musim kemarau, setelah dipupuk nanti selang 2 hari kita siram lagi, mau manual pakai ini atau yang sudah pakai selang drip juga tidak apa-apa, lebih bagus. Pemupukan dilakukan juga melalui selang drip, itu lebih bagus teman-teman, maksudnya lebih
irit tenaga, intinya maksudnya seperti itu ya. Oke, jelas teman-teman ya. Nah ini kebetulan untuk yang melubang ini kemarin bahasan tidak update ya. Sebetulnya masih berapa mungkin masih 2 apa ya, yang belum dilubang masih 2 ya. Yang dilubang masih 2 di sana teman-teman ya. Jadi nanti ini juga menyelesaikan yang mau dilubang terlebih dahulu dan disiram, terus dikocor di lubang yang sudah kita buat ini di sini nih ya, seperti itu ya, seperti itu. Jadi kita pindah lubang kalau mau dikasih pupuk tabur, nah ya kita kasih di lubang yang ini teman-teman, agar kalau tabur harus kita buat lubang lagi. Kalau untuk di lubang tanam ini tidak mungkin bisa ya. Kalaupun bisa pasti efeknya nanti pangkal batangnya busuk karena terkena nitrogen dan juga nanti malah repot teman-teman. Ini seperti itu. Nah ini untuk takaran ini ditambahkan ya, kemarin di pemupukan yang ketiga kan kira-kira 100 mili per pohon. untuk di pemupukan yang keempat ini juga karena agak telat 2 hari ditambah menjadi sekitar 120 sampai 130-an teman-teman lah ya. Pokoknya ditambahkan dari pemupukan kemarin 100 mili ditambah menjadi 120-an. Coba bangun ini agak banyak, nah dimasukkan. Nah lagi itu stop, ditambah lagi stop. Nah ya pokoknya di kira-kira karena memang menggunakan silikon, tambah sedikit lagi Bang. Nah karena menggunakan silikon itu tidak bisa tepat ya, pasti kira-kira kalau memang sudah terbiasa sih bisa kira-kira oh ini sekitar berapa mili ya, insya Allah bisa teman-teman. Kalau mau gelas takar yang seperti itu dikocor pakai gelas takar itu malah lebih pas, lebih irit, maksudnya lebih tepat, maksudnya lebih bagus kalau mau pakai, tapi cuman waktunya juga lama teman-teman ya kalau menggunakan silikon itu. Oke, jelas ya. Bisa ulangi untuk di pemupukan yang keempat ini, untuk di fase-fase pembesaran buah pokoknya teman-teman pakainya NPK sama KNO 3 putih ataupun pupuk yang tinggi akan kalium seperti KCL, terus pupuk ZK, apalagi NO3 putih ini. Pokoknya terserah teman-teman mau pakai yang mana. Saya rekomendasikan pupuk yang tinggi akan kalium harus diaplikasikan. Nah ini untuk NPK nya sekali lagi teman-teman bebas mau menggunakan NPK Ponska ataupun NPK yang lain, yang penting kandungannya nitrogen, fosfor dan juga kalium. Lebih bagus lagi pakai yang tinggi akan kalium itu juga. Cuman kalau baisan pakainya NPK Ponska dimix dengan pupuk yang tinggi akan kalium. Intinya seperti itu. Oke, jelas ya. Jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Baisan, bisa ditanyakan saja di kolom komentar dan insya Allah Baisan akan respon secepatnya. Jangan lupa juga jika video ini bermanfaat, share ke media sosial teman-teman semua agar nanti bisa bermanfaat bagi para petani pemula, dan tentunya support channel Petani Muda dengan tekan tombol like, subscribe, agar nanti channel Petani Muda semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian teman-teman. Oke. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, jadi cukup sekian dari Baisan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.